semua telah hadir, rapat akan segera kita mulai. Kepada Direktur Utama PT Dasmil, Bapak Raihan Nugroho, dipersilakan untuk memulai rapat kali ini. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi di sini kita akan melaksanakan rapat terkait kinerja perusahaan dalam beberapa waktu. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan. Alia, tolong kiriman email laporan setiap divisi pada saya ya. Baik Pak, segera saya kirimkan. Saya ingin minta kejelasan pada kalian semua. Bagaimana mungkin dalam 1 bulan perusahaan kita hampir kehilangan setengah pangsa pasarnya? Konsumen menurun, nilai saham anjlok, kenapa bisa begini? Saya tidak mau melihat wajah kalian bingung. Saya mau jawaban. Pertama, divisi produksi, Mesa, Winanda, bagaimana dengan produksi? Mohon maaf sebelumnya Pak, tapi salah satu mesin produksi utama kita rusak total dan juga suku cadangnya harus diimpor, sehingga hal ini menyebabkan penurunan produksi hingga 50%. Pak, kami sudah mencoba mengalihkan produksi ke mesin lain, tetapi kapasitasnya tidak mencukupi. Masalahnya juga, kami terkendala pada bahan baku. Supplier kini tidak lagi menyediakan bahan baku yang kita butuhkan, sehingga kami memakai bahan baku dari supplier lain yang kualitasnya tidak sama. Karena itu, banyak laporan dari konsumen yang kami dapatkan melalui survei mengatakan produk lebih cepat basi. Kan produksi turun sampai setengahnya, baru melapor. Mohon maaf sebelumnya Pak, tetapi kami telah mengupayakan segala usaha, termasuk meminta tambahan dana dari divisi keuangan. Tetapi upaya kami tidak disetujui, karena menurut divisi keuangan hal ini tidak efisien untuk keuangan perusahaan. Ya bagaimana? Kalian meminta dana miliaran untuk mesin produksi, sedangkan pendapatan perusahaan sedang tidak stabil. Kita bisa kolaps. Sudah cukup, kan pikirkan solusinya dulu, jangan saling menyudutkan. Bagaimana dengan logistik, distribusi Haika? Pak, karena produksi kita turun, banyak distributor mulai berpaling ke kompetitor. Mereka tidak bisa menunggu kita pulih. Rusaknya mesin juga membuat produksi menjadi terhambat dan pengiriman menjadi terlambat. Apalagi staf di bagian logistik sangat-sangat kurang. Luar biasa ya. Kehilangan pelanggan karena kita tidak bisa menjaga stabilan produk. Bagaimana logistik? Kekurangan karyawan. Saat ini, bagian SDM tengah kesulitan melakukan rekrutmen karyawan karena tidak efisiensinya anggaran yang tersedia, Pak. Kami harus memilih anggaran untuk rekrutmen atau pelatihan karyawan, sehingga ini cukup menyulitkan bagi divisi kami. Tapi, harusnya SDM memikirkan bagaimana kesulitan logistik jika kekurangan karyawan. Anda harusnya lebih bijak, menentukan prioritas dan tidak hanya memikirkan divisi Anda sendiri. Saya juga sudah merencanakan sebijak mungkin, tapi kita tidak bisa mengorbankan salah satu pilihan penting ini karena keduanya krusial untuk perusahaan. Anda jangan asal menyalahkan divisi saya. Lalu, Anda ingin membiarkan divisi saya terseret-seret begini? Sudah cukup. Kalian hanya saling menyalahkan. Masalah akan semakin berlarut. Pak, masalahnya lebih buruk dari yang kita kira. Pendapatan turun drastis, sementara biaya tetap tinggi. Jika kita tidak bertindak cepat, perusahaan akan mengalami defisit dalam 2 bulan ke depan. Jadi kita bukan hanya kehilangan pelanggan, tapi juga menuju kehancuran finansial. Terakhir saya ingin mendengar laporan dari Balwin selaku manajer marketing dan sales. Selain karena produksi menurun, apa yang membuat produk kita kehilangan pasar? Seharusnya divisi Anda terus mengembangkan brand image yang bagus agar konsumen bertahan. Kami dari divisi marketing sebelumnya mohon maaf Pak, karena semua ini ada di luar kendali kami. Semua staf marketing dan sales sudah mengupayakan agar produk kita selalu menjadi produk unggulan. Namun, banyaknya kompetitor yang memanfaatkan celah kelemahan kita untuk mengambil alih konsumen kita. Lagi pula, seharusnya juga menjaga nama baik perusahaan kita itu juga merupakan tanggung jawab dari divisi Humas. Betul kan Pak Cindo? Maaf Pak Balwin, dari cara Anda bicara ini sepertinya Anda menyalahkan divisi saya. Oh pastinya jelas. Tentu tidak Pak. Bapak membuat tim saya seolah tidak bekerja dengan baik. Humas selalu mengupayakan citra produk kita memiliki kesan baik di depan masyarakat. Dan saya pastikan tidak ada yang tahu permasalahan internal perusahaan. Pak Raihan, saya butuh kepastian. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada perubahan, saya harus mempertimbangkan ulang investasi saya di PT Dasmil. Saya tidak bisa mempertaruhkan dana saya pada perusahaan yang tidak stabil. Ini bukan sekedar masalah, ini krisis. Saya benar-benar kecewa kepada kalian semua. Kalian membiarkan ini terjadi tanpa ada tindakan yang jelas.
Saya tidak mau ada yang menyerah. Saya tidak mau ada alasan lagi. Saya ingin solusi sekarang juga. Pak, maaf, kami sebenarnya sedang mengembangkan produk susu bubuk berbasis nabati yang lebih tahan lama dan tidak bergantung pada bahan baku utama, yang saat ini sulit didapat. Bahan baku ini juga lebih sehat dan sesuai dengan keinginan banyak konsumen yang beberapa waktu lalu tim saya mensurvei. Berapa lama sampai produksi itu bisa sampai pasar? Kira-kira jika dipercepat tahap uji cobanya, kita bisa meluncurkan dalam waktu 3 minggu, Pak. Baik, ini bisa jadi kesempatan untuk menarik kembali pasar. Balwin, bagaimana strategi Anda? Karena produk ini masih dalam tahap uji coba, kita bisa menggunakan strategi pre-order untuk menciptakan hype sebelum produk ini diluncurkan, Pak. Lalu mengembangkan strategi limited edition agar konsumen merasa produk ini terbatas dan akan segera berbondong-bondong untuk membeli. Saya dan tim marketing juga akan mengkaji terkait pengiklanan produk yang menarik. Karena dari hasil survei, tidak sedikit yang mengatakan bahwasannya cukup asing dengan iklan produk kita. Karena itu saya akan meningkatkan kedalaman ini. Cukup menarik. Jangan lupa untuk mengkaji ulang ya. Lalu, Cindo, bagaimana Humas harus bertindak? Baik Pak, saya akan mengelola krisis di media sosial. Kita akan membuat transparansi bahwa PT Dasmit sedang berinovasi, bukan sedang dalam masalah Pak. Saya dan tim saya juga akan mengoptimalisasi kerjasama dengan kemitraan dan influencer untuk terus membranding produk baru kita. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan event virtual atau offline terkait produk baru Pak. Bagus. Rasal, bagaimana kondisi keuangan kita jika kita berinvestasi ke inovasi ini? Jika kita memotong pengeluaran yang tidak prioritas dan memanfaatkan dana darurat, kita bisa bertahan sampai produk ini sukses di pasaran. Kita juga perlu membuat anggaran untuk produk baru ini agar sesuai dengan dana yang tersedia, Pak. Lalu produksi, bagaimana dengan kalian? Kami akan berupaya mencari supplier bahan baku terbaik dan alternatif penyewaan suku cadang mesin untuk produksi produk baru kita, Pak. Benar Pak, karena produk baru memiliki kelebihan dalam segi bahan baku, kami akan terus berusaha mengembalikan produksi jauh dari sebelumnya agar perusahaan kita lebih stabil dan kita memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Ibu Mira, jika kita menjalankan rencana yang berhasil, apakah Anda tetap bersama kami? Jika dalam 1 bulan saya melihat kemajuan nyata, saya akan menambah investasi saya. Saya juga ingin melihat peluang ekspor produk di perusahaan ini apakah bisa nantinya bersaing di pasar global. Jika Anda mampu, saya akan menambah investasi saya hingga berkali-kali lipat. Lalu SDM. Tonggak paling penting dalam perusahaan kita adalah SDM. Yang terpenuhi dan mumpuni. Semua tidak akan berjalan jika SDM terkendala. Bagaimana solusi Anda, Sheila? Saya memiliki rencana untuk memprioritaskan anggaran untuk rekrutmen karyawan karena keterbatasan di beberapa divisi, Pak. Mungkin untuk beberapa waktu ini kita tidak mengadakan pelatihan untuk karyawan tetap dahulu, karena prioritas utama adalah perekrutan karyawan baru untuk menunjang optimalisasi perusahaan. Bagaimana logistik dan distribusi? Apa ini menjawab kendala Anda? Benar Pak, saya akan sangat terbantu. Untuk kendala mitra distributor, kami akan mencari alternatif mitra lokal lain, terutama UMKM yang mungkin bisa menjadi peluang emas bagi produk baru kita ini. Baik, saya tidak mau suatu pun dari kalian lengah. Kita tidak boleh gagal. Saya ingin lapor perkembangan setiap hari. Kalau ada yang merasa tidak bisa bekerja, lebih baik kau sekarang juga. Kita tidak akan jatuh, kita akan bangkit, dan kita akan lebih kuat. Sekarang kerja! Baik, rapat hari ini telah berakhir. Saya telah mencatat solusi dari sebuah divisi, di mana divisi produksi akan menyewa mesin cadangan dan bekerja sama dengan supplier yang memiliki kualitas lebih bagus. Divisi logistik dan distribusi akan mengubah strategi dengan mitra logistik lokal. Divisi keuangan akan memotong anggaran dan prioritas, menggunakan dana darurat dan membuat anggaran produk baru. Divisi R&D akan mempercepat produksi susu bubuk berbasis nabati. Divisi marketing dan sales akan menggunakan strategi pre-order dan hype limited edition produk, serta periklanan yang menarik. Divisi SDM akan memprioritaskan anggaran untuk perekrutan karyawan baru, dan divisi humas akan membangun branding di media sosial terkait dengan produk baru, optimalisasi mitra dengan influencer, serta merencanakan event virtual atau offline terkait produk baru. Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan berkontribusi dalam rapat.
Notulensi hasil rapat ini akan saya kirimkan ke amal Anda sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.